Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Maulida Zahroh, NPM 070. Saya Ika Maya Sunani Tias, NPM 065. Nama saya Mahendra Disaputra, NPM 061. Kenalkan, nama saya Yulia Rahmawati, NPM 112. Oke. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Telaah Materi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Isnaniyah Umi Murtanti. Dan di video ini kami akan mengomentari sebuah buku pendidikan, lebih tepatnya buku pendidikan Bahasa Indonesia kelas 7 SMP sesuai dengan rambu-rambu penyusunan materi pembelajaran Bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah, dari rambu-rambu ini kami akan berpedoman kepada 4 poin, yaitu yang pertama adalah kelayakan isi, dan yang kedua adalah kelayakan bahasa, dan yang ketiga adalah kelayakan penyajian, dan yang terakhir adalah kelayakan grafikan. Nah, kami akan membahas satu-satu nih dari keempat pedoman ini, dan kami akan mulai dari kelayakan isi, dan kelayakan isi dimulai dari saya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh nih dari kelayakan isi dari buku yang akan kita kupas, lebih baik kalau misalnya kita tahu nih kelayakan isi itu sebenarnya apa sih, atau kelayakan isi ini yang akan dikomentari itu apa dari bukunya gitu. Dan yang perlu kita ketahui dari di sini adalah kelayakan isi ini punya 3 subbab yang akan menjadi pedoman selanjutnya. Yaitu yang pertama adalah kesesuaian materi dengan KI dan KD. Nah, yang kita tahu KI itu adalah kompetensi inti dan KD adalah kompetensi dasar. Jadi, sesuai apa sih materi dari buku yang akan kita komentari dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Ya, di sini masih ada subbab lagi nih dari kesesuaian materi dengan KI dan KD, yaitu yang pertama adalah kelengkapan materi, dan yang kedua adalah keluasan materi, dan yang ketiga adalah kedalaman materi. Nah, dan yang kedua adalah keakuratan materi nih. Jadi seakurat apa sih, atau bagaimana sih keakuratan atau keterpercayaan materi dari buku yang kita komentari dengan keakuratan materi yang sudah menjadi pedomannya gitu. Nah, sama seperti yang pertama, keakuratan materi ini juga punya subbab lagi nih. Di sini kurang lebih ada 5 subbab. Nah, yang pertama adalah akurasi konsep dan materi. Yang kedua adalah akurasi prinsip. Dan yang ketiga adalah akurasi prosedur. Dan yang keempat adalah akurasi contoh, ilustrasi, dan fakta. Dan yang terakhir adalah akurasi soal. Nah, setelah beranjak dari keakuratan materi, sekarang kita beralih ke materi pendukung pembelajaran nih. Nah, di materi pendukung pelajaran ini kita akan punya lebih banyak subbab lagi ya. Nah, yang pertama adalah ketertarikan fitur contoh dan rujukan, dan yang kedua adalah penalaran, ketiga adalah pemecahan masalah, dan yang keempat adalah komunikasi, dan yang keempat adalah penerapan, yang kelima adalah kemenarikan materi, dan yang keenam adalah mendorong untuk mencari informasi lebih jauh, dan yang terakhir adalah materi pengayaan gitu. Nah, sebagai informasi, kami tidak akan mengomentari semua buku atau semua bab dari buku itu. Jadi kami akan hanya mengomentari bab 1 dan bab 2 sesuai dengan instruksi dari Bu Murni atau dari dosen kami sendiri. Nah, dimulai dari kelayakan isi nih. Yang pertama kan ada kesesuaian materi dengan KI dan KD. Jadi saya akan membacakan dulu KD dari bab 1 yang tertera dari buku tersebut. Dan yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dan yang kedua adalah menentukan isi teks deskripsi objek dalam kurung tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Dan yang ketiga adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek
dalam kurung sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah dalam kurung yang didengar dan dibaca. Dan yang terakhir adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek dalam kurung sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah dalam kurung. Tutup kurung. Secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Nah, mengidentifikasi, menelaah, menentukan, dan menyajikan sudah termasuk paket lengkap nih sebagai kompetensi dasar untuk sebuah materi bab yang akan digunakan sebagai landasan bahan ajar. Nah, dan dari keempat itu tadi, kewawasan dan kelengkapan materi sudah termasuk dalam 4 tahap tersebut. Namun mungkin jika seusai 4 tahap itu dilakukan tahap evaluasi atau masuk dalam kedalaman materi, mungkin akan lebih memudahkan siswa untuk mengingat materi dengan baik. Pula bisa membuat siswa lebih paham dengan materi yang diajarkan. Jadi dengan tahap evaluasi tersebut akan memudahkan siswa untuk mengingat materi. Jadi kalau misalkan dia habis belajar tentang itu, kalau misalkan dia nih habis mengidentifikasi, habis menelaah dan menentukan, alangkah baiknya jika ada evaluasi atau pengulangan nih. Jadi mereka tidak hanya mempelajari itu, tapi juga mengingat itu secara baik-baik karena itu sebagai bahan evaluasi nantinya. Gitu. Nah, dan kita beranjak ke sebab yang kedua adalah keakuratan bab 1 mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai materi. Nah, akurasi konsep dan materi dari bab 1 dalam buku sudah cukup memenuhi beberapa penyusunan seperti prinsip, prosedur, contoh, fakta, dan ilustrasi. Dan yang terakhir adalah soal. Dimulai dari materi yang dijelaskan cukup gamblang dan konsep dari materi yang cukup rapi. Namun yang perlu ditekankan dalam materi bab ini adalah kurangnya materi inti yang diberikan sebagai pengetahuan penuh. Sebaliknya, bab ini membuat pendidik mencari sendiri secara mandiri mengenai hakikat dan setiap materi, seperti bagaimana cara mendeskripsikan. Alih-alih diberi definisi, materi ini fokus pada contoh-contoh dalam kotak biru dan menuntut siswa untuk mengetahui secara mandiri materi yang disampaikan. Namun meskipun begitu, prosedur dan ilustrasi dalam materi cukup gamblang diberikan seperti yang saya bilang tadi, dan soal-soal yang tertera mempunyai perintah bahasa dan arahan yang cukup jelas. Nah, sebagai informasi, kami tidak akan mengomentari semua buku atau semua bab dari buku itu. Jadi kami akan hanya mengomentari bab 1 dan bab 2 sesuai dengan instruksi dari Bu Murni atau dari dosen kami sendiri. Nah, dimulai dari kelayakan isi nih. Yang pertama kan ada kesesuaian materi dengan KI dan KD. Jadi saya akan membacakan dulu KD dari bab 1 yang tertera dari buku tersebut. Dan yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dan yang kedua adalah menentukan isi teks deskripsi objek dalam kurung tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Dan yang ketiga adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek dalam kurung sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah dalam kurung yang didengar dan dibaca. Dan yang terakhir adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek dalam kurung sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah dalam kurung. Tutup kurung. Secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Nah, mengidentifikasi, menelaah, menentukan, dan menyajikan sudah termasuk paket lengkap nih sebagai kompetensi dasar untuk sebuah materi bab yang akan digunakan sebagai landasan bahan ajar. Nah, dan dari keempat itu tadi, kewawasan dan kelengkapan materi sudah termasuk dalam 4 tahap tersebut.
Namun mungkin jika seusai 4 tahap itu dilakukan tahap evaluasi atau masuk dalam kedalaman materi, mungkin akan lebih memudahkan siswa untuk mengingat materi dengan baik. Pula bisa membuat siswa lebih paham dengan materi yang diajarkan. Jadi dengan tahap evaluasi tersebut akan memudahkan siswa untuk mengingat materi. Jadi kalau misalkan dia habis belajar tentang itu, kalau misalkan dia nih habis mengidentifikasi, habis menelaah dan menentukan, alangkah baiknya jika ada evaluasi atau pengulangan nih. Jadi mereka tidak hanya mempelajari itu, tapi juga mengingat itu secara baik-baik karena itu sebagai bahan evaluasi nantinya. Begitu. Nah, dan kita beranjak ke sebab yang kedua adalah keakuratan bab 1 mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai materi. Nah, akurasi konsep dan materi dari bab 1 dalam buku sudah cukup memenuhi rambu-rambu penyusunan seperti prinsip, prosedur, contoh, fakta, dan ilustrasi. Dan yang terakhir adalah soal. Dimulai dari materi yang dijelaskan cukup gamblang dan konsep dari materi yang cukup rapi. Namun yang perlu ditekankan dalam materi bab ini adalah kurangnya materi inti yang diberikan sebagai pengetahuan penuh. Sebaliknya, bab ini membuat pendidik mencari sendiri secara mandiri mengenai hakikat dan setiap materi, seperti bagaimana cara mendeskripsikan. Alih-alih diberi definisi, materi ini fokus pada contoh-contoh dalam kotak biru dan menuntut siswa untuk mengetahui secara mandiri materi yang disampaikan. Namun meskipun begitu, prosedur dan ilustrasi dalam materi cukup gamblang diberikan seperti yang saya bilang tadi, dan soal-soal yang tertera mempunyai perintah bahasa dan arahan yang cukup jelas. Nah, sementara itu untuk subbab ketiga dari kelayakan isi yang materi pendukung pembelajaran, menurut saya tidak ada yang perlu dikomentari karena menurut saya dari ke-6 atau ke-7, saya lupa poinnya berapa, itu sudah memenuhi rambu-rambu penyusunan yang baik dan benar begitu. Dari keterkinian fitur, contoh dan rujukan, penalaran, pemecahan masalah, komunikasi, penerapan, kemenarikan materi, mendorong untuk mencari informasi lebih jauh, materi pengayaan, itu sudah baik semuanya. Namun mungkin atau tidak berarti menurut saya baik atau menurut saya itu tidak perlu dikomentari, itu sudah sempurna karena bisa saja ada miscommunication dari materi rambu-rambu yang saya pahami dengan buku yang saya baca. Jadi mungkin Bu Murni bisa mengkoreksi kesalahan saya dan saya akan belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, kita akan beranjak ke materi bab kedua nih. Dan rambu-rambunya tetap sama, kita menggunakan kelayakan isi namun beda bab lagi. Nah, mohon maaf tadi bab 1 saya lupa untuk menjelaskan itu namanya materi bab apa. Tapi sekarang saya ingat, jadi saya akan menjelaskan. Nah, bab yang kedua ini kita akan masuk ke materi memahami dan mencipta cerita fantasi. Nah, dari kesesuaian materi bab 2 dengan KI dan KD dari subbab yang pertama, dalam materi bab 2 ini telah menunjukkan keluasan materi, kelengkapan materi, dan kedalaman materi dengan KD yang telah ditulis di dalamnya. Kurang lebih sama seperti bab yang pertama tadi. Nah, yang menjadi berbeda dalam evaluasi kali ini adalah pengimajinasian yang diberikan oleh materi mampu membuat siswa tertuntun rapi, lengkap dengan perintah pengerjaan soal yang mendorong kedalaman materi. Jadi, menurut saya di sini penuntunan buku dalam menuntut siswa untuk mengetahui materi secara individu ini tersusun dengan rapi begitu. Jadi tidak ada yang miscommunication dalam bahasa tersebut, tidak ada yang membuat bingung nih. Wah, soalnya ini nyuruh saya ngapain ya? Setelah ini saya harus ngapain nih? Terus sebelum soal ini materi apa nih yang perlu saya kuasain? Tidak. Jadi dalam materi bab kedua ini saya merasa rambu-rambunya sudah cukup jelas dan penuntunan buku untuk siswa mengetahui materi secara individu juga sudah tersusun rapi. Nah, kita beranjak ke yang kedua nih, yaitu subbab yang keakuratan materi. Nah,
akurasi konsep, materi, prinsip, prosedur, contoh, fakta, dan ilustrasi, dan yang terakhir adalah soal. Hal-hal yang meliputi dari rambut-rambut tersebut, bab 2 menunjukkan keakuratannya. Namun mungkin yang perlu diperbaiki adalah materi yang tertulis. Materi yang disampaikan terkesan seperti hanya garis besarnya saja, dan lebih rinci disampaikan melalui grafik, yang mana tidak semua siswa mampu memahami lewat grafik seperti itu. Jadi, yang saya lihat dari bab 2 ini adalah tidak ada materi yang dijelaskan secara gamblang, tapi mereka menjelaskannya melalui grafik nih, lebih ke secara visualnya. Nah, sayangnya tidak semua siswa bisa memahami grafik itu dengan baik gitu. Jadi mungkin jika sebelum grafik itu dijelaskan secara sedikit saja lebih rinci mengenai penjelasan yang akan disampaikan dalam grafik, akan lebih memudahkan siswa begitu. Nah, sama seperti yang di atas, untuk subbab yang ketiga ini saya rasa tidak ada yang perlu dikomentari, karena ya itu tadi, apalagi kan materinya tentang fantasi ya. Jadi dalam bab itu tadi saya sudah menemukan banyak sekali ilustrasi, terus rujukan dan contoh, apalagi contohnya itu sudah sangat-sangat jelas dan fiturnya juga sudah sangat bisa dipahami. Penalarannya juga cukup gamblang, pemecahan masalah, komunikasi, penerapan, kemenarikan materi, apalagi kemenarikan materi ini menurut saya lebih menonjol karena bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh para siswa. Dan berikutnya adalah mendorong untuk mencari informasi lebih jauh, dan yang terakhir adalah materi pengayaan. Namun kembali lagi seperti yang saya jelaskan dari bab 1 yang tadi, mungkin menurut saya ini tidak perlu dikomentari, tapi saya ulangi, mungkin ada miskomunikasi dari materi yang saya baca atau materi yang saya pelajari dengan bab yang akan saya komentari ini. Jadi saya minta maaf kepada Bu Murni, mungkin Anda bisa mengkoreksi materi saya jika saya salah, dan saya akan belajar lagi mengenai materi tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mengomentari dari buku siswa SMP MTS dari kelas 7. Di sini saya akan mengomentari mengenai kelayakan penyajian dalam buku tersebut. Nah, dalam kelayakan penyajian ini ada 4 poin yang harus kita komentari, yaitu yang pertama ada teknik penyajian, 2 ada pendukung penyajian, 3 ada penyajian pembelajaran, dan 4 ada koherensi dan keruntutan alur pikir. Baik, saya akan lanjut. Saya akan mengomentari dari kelayakan penyajian ini dari poin pertama, yaitu teknik penyajian. Di sini ada konsistensi sistematika penyajian dan keruntutan konsep. Dari konsistensi sistematika penyajian sendiri, di sini dari kedua bab itu sudah menurut saya sudah baik, karena ada 3 poin, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Salah satunya pada bab 1 di sini mendeskripsikan materinya itu mengenai keindahan alam Indonesia, dan yang pada bab kedua di sini cerita fantasi anak. Jadi menurut saya ini tidak membuat siswa bosan dan happy dengan pelajaran yang akan dibawakan oleh guru. Jadi siswa tersebut akan memiliki motivasi dan pikiran yang imajinatif dalam hal apa saja yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Dan keruntutan konsep di sini menurut saya sudah baik, karena dengan mendeskripsikan lagu Rayuan Pulau Kelapa dan isi itu lebih mudah dipahami oleh siswa, apalagi pada siswa kelas 7. Selanjutnya pada poin kedua, yaitu pendukung penyajian. Di sini ada beberapa poin yang harus kita ketahui, yaitu pembangkit motivasi dalam belajar. Di sini di kedua bab ini sudah memiliki kayak suatu deskripsi yang membuat siswa tersebut itu termotivasi gitu. Jadi menurut saya sudah baik dalam penyajiannya, dan contoh-contoh soal dalam tiap bab itu sudah baik juga, karena setiap selesai materi ada yang namanya pelatihan soal. Namun
disayangkan juga bahwa materi penyajian contoh soal tersebut itu kebanyakan esai, jadi membuat siswa tersebut kurang akan disukai juga. Kata-kata kunci yang kayak glosarium, kata bahasa asing di sini sudah disajikan dengan baik karena sudah dijelaskan di akhir bab. Jadi menurut saya ini sudah bagus karena siswa akan mudah mencarinya kata-kata tersebut. Ada daftar indeks, ada daftar pustaka gitu. Ini sudah dijelaskan dan semua ini sudah menurut saya sudah tertata rapi dan baik dalam penyusunannya. Dan pada poin ketiga di sini ada penyajian pembelajaran. Menurut saya sudah baik dalam penyajian pembelajaran. Karena apa? Karena di setiap teks ada materi atau latihan yang dipraktekkan oleh peserta didik. Dan yang poin keempat ada koherensi dan keruntutan alur pikir. Di sini penyampaian pesan materi di buku siswa SMP kelas 7 antara subbab dengan bab yang lainnya sudah mencerminkan kesatuan tema sehingga dapat menumbuhkan keutuhan bab. Jadi menurut saya ini sudah bagus karena kata-katanya mudah dipahami oleh siswa, tidak dalam arti tidak membingungkan gitu. Penyajian pembelajaran, menurut saya sudah baik dalam penyajian pembelajaran. Karena apa? Karena di setiap teks ada materi atau latihan yang dipraktekkan oleh peserta didik. Dan yang poin keempat ada koherensi dan keruntutan alur pikir. Di sini penyampaian pesan materi di buku siswa SMP kelas 7 antara subbab dengan bab yang lainnya sudah mencerminkan kesatuan tema sehingga dapat menumbuhkan keutuhan bab. Jadi menurut saya ini sudah bagus karena kata-katanya mudah dipahami oleh siswa, tidak dalam arti tidak membingungkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Disaputra, NPM 061. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelayakan kegrafikan. Yang pertama, desain sampul buku. Untuk desain sampul buku bahasa Indonesia kelas 7 SMP atau MTS ini didominasi dengan warna biru, merah, putih, dan coklat, di mana warna-warna tersebut memiliki dampak pada psikologis pembaca atau orang yang melihatnya. Di antara lain, warna biru yang memberikan kesan kejelasan, ketenangan, kekomunikatifan pada pembaca. Selanjutnya, warna merah dipilih karena selain memiliki kesan warna yang kuat, warna merah juga sebagai warna yang menarik perhatian. Kemudian, pemilihan warna putih yang memberikan kesan kalem, santun, bersih, dan juga melambangkan tentang modernitas dan ilmu pengetahuan. Selain itu, warna coklat dipilih karena memberikan kesan kesederhanaan, di mana warna-warna tersebut dipilih sudah sangat tepat dan sesuai dengan porsi yang digunakan sebagai warna yang mendominasi pada sampul buku. Selanjutnya, selain itu, penggunaan font pada penulisan bahasa Indonesia yang dipertebal memberikan efek tegas dan adanya keterangan bahwa buku tersebut diperuntukkan siswa SMP atau MTS kelas 7 dengan sangat jelas. Kemudian pemilihan gambar pada ilustrasi juga sudah sangat tepat, di mana adanya gambar bendera merah putih yang merupakan identitas negara Indonesia yang memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Didukung dengan adanya gambar buku dan tangan manusia yang seolah-olah memberikan penjelasan bahwa buku ini digunakan untuk belajar dan untuk mengenyam pendidikan. Yang kedua, desain buku. Tata letak pada bab 1 untuk penjelasan tentang kompetensi dasar, kemudian masuk menuju inti bab sudah diberikan stimulus yang baik. Akan tetapi mungkin untuk pemberian contoh dengan 4 teks sekaligus terlalu berlebihan dan bisa untuk dipertimbangkan. Karena diperuntukkan untuk siswa kelas 7
yang cara berpikirnya sudah mengalami peralihan dari sekolah dasar menuju SMP atau MTS. Kemudian dengan menggunakan 2 contoh teks saja sudah cukup. Selain itu, untuk penataan letak penjelasan sudah baik, di mana setelah penjelasan ada apa saja yang harus dilakukan. Langkah per langkahnya sudah dijelaskan secara baik. Kemudian ada penggambaran seperti diberikan kolom untuk tugas siswa selanjutnya. Kemudian diberikan juga tempat yang isinya ada tulisan secara garis besar tentang kesimpulan materi yang akan dipelajari di bab tersebut. Hal itu bisa memberikan rangsangan kepada siswa bahwa apa-apa saja yang akan dipelajarinya. Selanjutnya, tipografi dan variasi huruf. Di dalam buku tersebut, penataan atau pemilihan serta penyebaran tulisan sudah sangat baik, di mana setiap halamannya dimaksimalkan dengan tulisan maupun ilustrasi yang berhubungan dengan bab tersebut. Variasi huruf juga sudah terlihat, di mana ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang sengaja dipertebal guna untuk memberikan penegasan serta bisa dijadikan sorotan bahwa kata atau kalimat tersebut sebagai bahasan utamanya. Selain itu, pada bab 1 juga ada pemberian bentuk-bentuk oval yang digunakan sebagai modifikasi pada bagan serta pemberian kolom agar memberikan kesan lebih rapi dan nyaman untuk dibaca. Tata letak pada bab kedua. Untuk bab selanjutnya, penulis seperti sudah menanamkan pakem pada halaman selanjutnya yang akan ditulis, di mana setelah menulis keterangan bab berapa, kemudian judul bab apa, penulis memberikan ilustrasi yang jelas dan terkait dengan bab tersebut. Perlu diperhatikan juga untuk menulis buku, terutama buku bahasa Indonesia, penulis harus bisa mematahkan stigma kalau pelajarannya didominasi dengan kegiatan membaca saja, terutama untuk siswa SMP atau MTS yang masih berada di masa transisi dari sekolah dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Contohnya dengan memberikan ilustrasi yang komposisinya harus diperhatikan agar tidak didominasi dengan tulisan saja yang bisa membuat siswa kurang tertarik pada membaca buku tersebut. Selanjutnya, tipografi dan variasi huruf. Kemudian penulis juga mempertahankan pakemnya dengan memberikan kolom atau latar belakang warna untuk memberikan kesan yang rapi. Selain itu juga mempertegas kata atau kalimat tersebut agar lebih dipahami oleh peserta didik. Pemberian ilustrasi dengan bentuk kolom yang di dalamnya berisi langkah selanjutnya yang harus dilakukan siswa. Juga memberikan kesan semangat kepada siswa untuk melanjutkan pembelajaran dengan mengikuti instruksi yang telah tertulis. Terima kasih. Demikian penjelasan yang bisa kami paparkan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.